Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Najwa Susan ingin mempresentasikan materi perkuliahan mata kuliah kalkulus pada pertemuan perkuliahan yang kedua secara video pembelajaran kali ini. Langsung saja kepada materi slide-nya. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas mengenai sistem koordinat linear, angka atau nilai absolut, dan ketidaksamaan. Di sini ada sedikit motivasi dari nilai absolut, bisa teman-teman baca sendiri. Nah, di sini langsung ke materinya. Sistem koordinat linear itu merupakan sebuah sistem yang mempresentasikan, di sini masih bahasa Inggris, jadi saya ke slide. Sistem koordinat linear adalah representasi grafis dari bilangan real setiap titik-titik dari garis lurus. Untuk setiap nomor ada dengan satu titik lainnya, dan untuk setiap titik sesuai dengan satu titik dan hanya untuk satu nomor. Nomor yang ditetapkan ke satu titik sistem koordinat ini disebut dengan koordinat titik. Kami sering, atau kebiasaan orang sering berbicara seolah-olah tidak ada perbedaan antara titik satu dengan koordinatnya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada negatif 4, negatif 3, negatif 5/2 atau sama dengan 2,5, negatif 2, negatif 3/2 atau 1,5, negatif 1, 0, setengah, positif 1, akar 2. Akar 2 itu sekitar 1,1 sekian. Terus ada 2, ada 3, ada pi. Pi seperti teman-teman tahu yaitu 3,14. Dan positif 4 dan seterusnya. Nah, di sini juga nanti akan menyinggung masalah angka absolut atau angka nilai mutlak. Itu mutlak itu sama dengan di mana X, jika X sama dengan 0 atau lebih dari atau angka positif atau bilang positif. Dengan X dinyatakan negatif itu jika X itu berada pada angka-angka negatif. Nah, selanjutnya masuk ke nilai absolut. Di sini ada beberapa persamaan atau rumus. Di mana yang pertama itu mutlak atau absolut minus 1 itu sama dengan absolut X, di mana X sama dengan 0, maka absolut X itu bisa sama dengan negatif 0. Karena negatif 0 nggak ada, berarti itu sama dengan 0. Sudah. Selanjutnya itu ketika X lebih dari 0, maka negatif X tadi itu kurang dari 0. Dan mutlak X negatif X tadi atau negatif X sama dengan negatif dikali dengan negatif X atau sama dengan X. Berarti untuk negatif X itu sama dengan mutlak X. Begitu juga sebaliknya dengan ini. Selanjutnya ada mutlak X min Y itu sama dengan mutlak Y min X. Kurang lebih penjelasan seperti ini tadi. Terus di persamaan ketiga yaitu mutlak X sama dengan C. Implies that atau ini sama saja bahwa X itu sama dengan kurang lebih atau plus minus C. Karena mutlak ini seperti yang disampaikan di atas, bahwa mutlak itu berarti kan ada positif, ada nilai positif dan ada nilai negatif. Berarti jika mutlak X sama dengan C, berarti X sama dengan plus minus C. Oke, selanjutnya itu yang persamaan keempat, itu mutlak X pangkat 2. Atau itu bisa dinyatakan dengan sama dengan X kuadrat. Dan bisa juga dinyatakan menjadi negatif X kuadrat. Tentunya ada negatif, mutlak XY. Di mana ini sama artinya dengan mutlak X dikalikan dengan mutlak Y. Atau bisa juga dinyatakannya dengan seperti ini. X kuadrat kali Y kuadrat. Terus lagi XY kuadrat bisa.
Sebenarnya di persamaan ke-6 itu ada mutlak X per Y. Itu sama dengan mutlak X per mutlak Y. Namun, di sini ada syarat khususnya, yaitu Y tidak boleh 0. Soalnya jika ada bilang pecahan di bawahnya 0, itu sama dengan tidak terhingga atau tak terhingga. Itu bisa disebut dengan bilangan semesta. Nah, seperti yang tadi 1.5, Y tadi bersama ini sama dengan mutlak Y kali mutlak X per Y. Atau dinyatakan seperti ini. Ini jika selisih dari Y-nya itu dinyatakan dalam mutlak X. Agak susah sih pemahamannya sedikit mengenai yang ada di poin 1.6 ini. Terus ada ini mutlak X sama mutlak Y. Ini berarti bisa dinyatakan menjadi X sama dengan plus minus Y. Seperti yang ada di yang poin 3 tadi. Terus yang ke-8 itu saat C lebih dari sama dengan 0. Nah, ini nanti ada sedikit rumus-rumusnya seperti yang ini. C lebih dari sama dengan 0. Saat mutlak X, mutlak X lebih dari atau kurang dari 0 itu seperti ini. Dinyatakannya untuk yang ini seperti ini. Dan masih ada itu ada beberapa jenisnya absolut lainnya yang bisa teman-teman baca. Namun yang akan saya nanti ujikan kepada teman-teman dalam tugas ataupun kuis ataupun ujian nanti itu paling hanya tetap di dalam sini sama sini. Dan kemungkinan besar hanya cukup di sini aja. Teman-teman tinggal mempelajari basic yang ada di halaman slide ke-5 ini. Nah, selanjutnya itu ada nilai interval. Interval itu dibagi jadi dua, yaitu interval terbuka dan tertutup. Untuk yang terbuka itu didefinisikan sebagai bilangan antara A dan B, yaitu semua X. Jadi nyatakannya itu A kurang dari sama dengan X, kurang X itu lebih dari sama dengan A, dan X itu kurang dari dengan B. Maka dinyatakan kurang lebih seperti ini. Ini nanti sebenarnya untuk interval itu ada beberapa macam. Selain ini jenisnya ada interval terbuka dan tertutup. Macamnya lagi nanti akan banyak lagi. Nah, untuk yang tertutup, kalau yang terbuka itu disimbolkan dengan lingkaran terbuka gini, kalau yang tertutup dengan lingkaran penuh. Artinya bahwa nilai X ini hanya berhenti pada A dan B atau sebelum angka A dan B. Contoh jika di sini 1 dan di sini 5, berarti angka di interval X ini itu ada angka 2, 3, 4. Sedangkan kalau yang tertutup itu ada tanda sama dengannya. Berarti angka 1, 2, 3, 4, 5 tadi masuk ke dalam intervalnya. Dalam himpunan penyelesaiannya itu kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada masalah ketidaksamaan. Kurang lebih sama seperti yang ada di absolut dan di interval tadi, namun di sini itu ada pembandingnya, itu sama dengan 0 atau sama dengan angka dan bilangan lainnya. Di sini contohnya 2x min 3 lebih dari 0. Prosesnya, tulis ulang soalnya, 3-nya negatif, pindah ruas menjadi positif. Jadi 2x sama dengan 2x lebih dari 3. Berarti X lebih dari 3,2. 2-nya juga pindah ruas. Dari negatif pindah ruas menjadi positif. Dari perkalian pindah ruas menjadi menjadi pembagian. Kalau untuk perkalian pembagian itu jika depannya tandanya negatif itu berarti akan berlaku juga tanda negatifnya. Untuk contoh kedua, 5 kurang dari 3x plus 10 kurang dari sama dengan 16. Kurang lebih dinyatakan seperti ini, sama dipindah ruas. Kalau ada yang bisa dikurangi, ada yang bisa ditambahkan. Jadi di sini contoh dinyatakan 5 kurang dari 3x plus 10 kurang dari sama dengan 16. 16-nya tetap ditulis seperti ini. Nah, selanjutnya angka-angka di sini itu sama-sama dibagi dengan
Oh, sorry. Di sini 10 di sini dipindahkan ruas ke sini. Jadi dari 10 positif dipindahkan jadi 10 negatif. Jadi 16 negatif 10 tinggal 6. Jadi negatif 5. Sini ada kesalahan. Harusnya ini dia. Oh, jadi 10-nya ini ke kanan ke kiri juga. Jadi 16 negatif 16 dikurangi 10 sampai 6. Sedangkan 5 dikurangi 10 itu negatif 5. Nah, setelah menjadi negatif 5 kurang dari 3x kurang dari sama dengan 6. Ini disederhanakan. Atau biar ini menjadi x saja, berarti 3-nya harus dioper ke kanan dan ke kiri. Jadi negatif 5 per 3 dan 6 per 2 atau 6 per 3 hasilnya 2. Jadi untuk kesimpulan penyelesaiannya yaitu x sama dengan negatif 5 per 2 sampai x lebih dari negatif 5 per 2 dan x kurang dari sama dengan 2. Jadi angka-angkanya itu pokoknya angka sebelum sesudah dari 5 per 2 atau 3 koma setengah. Jadi ada 3, 2 setengah, negatif 3, negatif 2 setengah, negatif 2, negatif 1 setengah, negatif 1, negatif setengah, negatif, 0, 1, 2. Kalau yang ini tadi, karena hanya ada satu X, berarti X lainnya itu dinyatakan tak terhingga. Ya, ini kurang lebih sama. Nah, di sini langsung ke tugas dan latihan juga. Untuk tugas latihan bisa teman-teman buka pada buku yang sudah saya share di dalam grup kelas, yaitu buku karya kalkulus edisi kelima karya Aires. Pada halaman 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan keterangan nilai masing-masing dari nomor itu ada totalnya ada 16 soal. Untuk 1, 2, 3, dan 4 itu poinnya 40. Jadi masing-masing nomor itu hanya 10 poin. Jika teman-teman mengerjakan sampai 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini untuk kelima soal ini hanya dikasih bobot 20 poin. Dan jika yang teman-teman mengerjakan juga nomor 10, 11, 12 itu 3 nomor saja itu bisa mendapat 40 poin. Jadi kalau teman-teman mau cari aman silahkan kerjaan 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. Kalau mau aman lagi itu 1, 2, 3, 4 atau 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi udah dapat 90 poin. Kalau teman-teman mau sudah dapat nomor 1 sampai 12, ini sudah 100 poin. Maka yang 13, 14 sampai 16 ini teman-teman juga kerjakan, maka ini nilainya akan disimpan untuk pertemuan tugas selanjutnya. Jadi tenang saja, nilai akan tetap saya anggap. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya ada kurang lebihnya, saya mau masuk ke seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.